Alhamdulillah Pak Ustadz akhirnya bisa main ke rumah saya ya. Aduh ini teh Alhamdulillah. anak-anak teh puntennya Pak Ustadz belum datang nih teh. Oh, Pada pada kemana kemana? itu? Ya nggak tahu. Janjinya udah 2 jam ini ngaretnya. Oh, Ih, mending kesel. Ih, Pak, kesel bisa. Ya, Pak Ustadz ini. Astagfirullah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang-datang marah-marah. Datang-datang Ya, maaf atuh assalamualaikum. Prara, kesel aku teh. Kesel kenapa? Aku tuh udah janjian sama Mm-mm. Seira ya. Ah, Mau kemana? kesini. Ya kan, janjian dari pagi. Terus? Ditungguin teh nggak datang. Ya udah we, aku teh kesel daripada di kosan. Ya udah we, aku teh kesini jadinya teh sendiri. Dah kesel. Ditelepon nggak? Udah, tapi dah Apa? datang teh. Telat, Pak. Tapi ketemu tadi. Ada, tapi kan aku tuh udah siap-siap dari pagi atuh. Udah dandan, udah nyiapin baju segala macem. Idenya datangnya telat mah gimana atuh? Kemana si Syarat atunya? Janjinya jam segitu datang tapi nggak datang. Kesel. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa ini Teh Amel ada di sini? Duh, Amel kenapa di sini? Ditinggalin berarti Syaratnya? Aku Nungguin kamu dari tadi. Kamunya nggak datang. Ya udah aku duluan ke sini. Oh begitu ya udah maaf ya Teh Amel. Aduh, Kesel. gak boleh gitu atuh Syara. Ya, Gak boleh telat-telat kan udah ada janji. Iya, Sampai lupa nih. iya bener. Sampai lupa apa? Pemirsa dong. Ya, Sampai lupa kita menyapa pemirsa yang ada di rumah tentunya. Kembali lagi bersama Senja Berkah. Pasti berkah. Nah tentunya bersama saya Abai Aprilio. Bersama saya Amelia Salsabila. bersama saya Saira Agnes Nabila. Dan di sebelah kita sudah ada Pak Ustadz Agus. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Aduh, tadi kita sudah Wabarakatuh. sedikit ini ya Pak Ustadz ya, berdrama-drama ini dua anak nih. Emang nih dua anak ini kadang-kadang gitu Pak Ustadz, telat, nggak tahu siapa yang salah, Iya. nggak tahu yang benar nih Pak Ustadz. Ini ngomong-ngomong nih Pak Ustadz, tadi kan mereka berdua ini mempermasalahkan perjanjian. Nah mereka berdua tuh atau Syara nih tidak menepati janji. Nah itu Iya. gimana menurut Islam sendiri Pak Ustadz? Baik kalau ini ya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat dari segi perjanjian ya, sesungguhnya kalau perjanjian itu dalam Islam itu adalah salah satu ciri orang mukmin. Ciri orang mukmin Muslim yaitu menepati janji, gitu ya. Sebagaimana kalau Allah sampaikan itu bahwa salah satu yang menjadi ciri khas gitu ya itu adalah menepati janji. Dikala kita janji segera tepati. Dikala tidak bisa menepati janji maka harus ada langkah-langkah berikutnya nih. Gitu ya. Kalau dalam Al-Qur'an itu malah Allah menyampaikan kalau kita berjanji itu harus segera dan apabila tidak bisa memenuhi janji itu maka kata Allah kamu harus membayar kifaratnya. Kifarat terhadap janji ya. Kalau misalkan sesama hablum minanas begini ya kifaratnya bagaimana? Apakah saling memaafkan atau bagaimana saling meridokan, mengikhlaskan gitu ya. Itu menjadi satu perjanjian yang tidak akan mencenderai sebagai seorang muslim gitu. Iya. Tuh dengerin Syara, kalau udah ada janji harus ditepatin. Tuh. Nah Amel juga kalau udah ada janji tuh kabarinya jauh-jauh. Ya kan manusia itu pelupa juga ya Pak Ustadz ya. Iya betul. Nah kalau ngomong-ngomong pelupa ini tuh ada sangkut pautannya nggak Pak Ustadz sama setan. Janji setan kan ingin menjerumuskan manusia Ya. hingga akhir zaman gitu. Betul. Ya gini, bahwa kita melihat perilaku tugasnya setan. Iya. Setan itu memang dia tuh sudah ingkar dari awal ya. Ketika Nabi Adam itu diciptakan suruh usjud gitu ya. Sujudlah engkau gitu ya. Bukan sujud ke Nabi Adam tapi sujud kepada yang memberi perintah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dalam permasalahan itu setan begitu angkuh, sombong, masa saya sujud sama manusia gitu ya. Dalam surat Al-Baqarah itu jelaskan. Akhirnya kata setan itu dikasih tahu, ya Allah, masa sih saya diciptakan dari api gitu ya, dari cahaya api yang sangat panas itu kan apa sih manusia? Dari tanah, saripati tanah, akhirnya kesombongannya muncul, timbullah itu. Nah, cuma permasalahannya itu ketika Allah bilang, idhab, pergilah kamu. Ya istilahnya diusir dari surga, akhirnya setan membuat perjanjian. Aku akan menggelincirkan semua umat manusia. Salah satunya itu adalah bagaimana membuat manusia itu lalai. Salah satu yang lain itu adalah tadi lupa terhadap janji. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang sudah menjadi tugasnya dari setan untuk seperti itu.
ditambah lagi manusia. Fitrahnya juga ternyata manusia itu memang cenderung ada alpa gitu. Ada lupa gitu ya. Berarti tadi aku sepertinya dihasut sama syaitan mungkin ya. Bisa jadi. Bisa jadi, tapi kenapa jadi menyalahkan syaitan juga ya ini? Aduh. Iya. Tapi aku jadi penasaran juga Pak, kalau tadi kan terkait perjanjian dengan manusia Betul, ya. ya. Kalau ini perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala di alam ruh itu Iya. seperti apa? Bisa digambarkan mungkin Pak? Baik. Kalau di dalam Al-Quran itu begini. Sesungguhnya manusia itu, kalau kita bicara ruh ya. Ruh itu sebenarnya zaman sebelum diciptakan langit dan bumi segala macamnya itu sebenarnya sudah ada ruh yang disebutnya ruh azam. Ruh azam itu ruh yang sangat agung. Dalam satu riwayat itu adalah ruhnya Nabi Muhammad SAW. Waktu itu tidak ada lagi, cuma Allah kemudian menciptakan ruhnya Nabi Muhammad. Coba karena dari dalam perjalanan itu ya makhluk dengan kholik kan, yang makhluk itu yang diciptakan, kholik itu sang pencipta, makhluk ini merasa malu gitu. Ya merasa malu sehingga ketika bertemu dengan Allah itu tanda kutip kalau saya gambarkan bertemu itu bukan seperti ini ya. Karena Allah itu kan laisa kamitslihi, dia nggak punya ruang, nggak punya tempat, punya apapun. Beda dengan manusia, dia butuh ruang. Nah itu akhirnya karena malu itu meneteslah. Nah tetesan-tetesan itu jadilah ruh-ruh. Nah setelah jadi ruh, kemudian ceritanya sangat panjang. Ketika manusia itu mau dilahirkan ke bumi, gitu ya, waktu itu istilahnya masih dalam rahim. Nah disitulah ada perjanjian. Begitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebih 4 yang dijanjikan itu. Pertama mungkin ditanya tadi alastu birabbikum kalau dalam Al-Qur'an. Benar enggak Abai bahwa Allah itu Rabb itu adalah Allah? Nah, itu ditanyakan sebenarnya dalam ruh itu. Perjanjiannya itu dulu yang ditanyakan gitu. Nah, oleh sebab itu maka kita sebenarnya ini tuh semua orang tuh udah saya itu Robnya kamu, betul. Kita tuh menjawab qala sahidna. Jadi qala bala sahidna dalam Al-Quran. Ya betul ya Allah. Kamu itu Rob engkau gitu. Rob kami ya. Kamu itu adalah Rob kami semua. Betul itu. Dalam Al-Quran. Kurang lebih begitu. Oke, jadi itu salah satu perjanjian Salah satu perjanjian sama Allah ya, yaitu ditanyakan percaya nggak, yakin nggak gitu ya, bahwa saya itu Rob kamu gitu ya. Berarti ada 3 lagi ya Pak Ustadz ya? Ada 3 Tapi lagi. jangan dijawab dulu Pak Ustadz. Iya. Dan kemana-mana tetap di Senja Berkah. Pasti berkah. Alhamdulillah.